gitu. Berarti soal ini yang terbaru, penghentian sementara izin pembangunan rumah, kalau tidak ada alih fungsi lahan, tata ruang juga dikelola baik, berarti itu bisa sampai situasi normal. Nah itu menyangkut kemana? Itu kan balik lagi ke soal internal tadi kan. SE ini kan internal. Internal dalam konteks perumahan itu siapa yang terlibat? Berarti dinas penanaman modal Ya. terpadu satu pintu, Ya. ya kan kadinya. Berarti si DPB itu harus menahan heula soal izin-izin perumahan di lahan-lahan yang potensial Alih fungsi tadi. Potensial bencana. Ya, oke. Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sartika Harun di program podcast Carita Pakuan. Dan hari ini Carita Kepakuan kembali hadir, dan tentunya kita lagi-lagi akan membahas topik soal Gubernur Jawa Barat. Dan hari ini spesifik kita akan bicara soal surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan seperti yang kita ketahui Tribuners, ada cukup banyak surat edaran yang dikeluarkan Deddy Mulyadi, mulai dari larangan study tour, kemudian terkait pendidikan karakter di barak militer, penerapan jam malam, iuran sapoe sarebu, sampai yang terbaru Deddy Mulyadi mengeluarkan SE yang berisikan penghentian sementara izin pembangunan perumahan. Dan SE ini dikeluarkan Deddy Mulyadi mengingat Jawa Barat sendiri merupakan daerah yang rawan bencana. Namun rupanya Tribuners, memang SE yang dikeluarkan Deddy Mulyadi ini sebagai instrumen kebijakan rupanya menuai kritikan dari pakar hukum Universitas Islam Bandung, yaitu Pak Rusli Iskandar, yang menilai jika Gubernur Jawa Barat ini terlalu sering mengeluarkan SE, kemudian SE yang seharusnya ditunjukkan hanya untuk internal tapi justru sangat mengikat publik dan dinilai menabrak koridor hukum. Nah, benarkah demikian? Untuk membahasnya, saya sudah ditemani seseorang yang tidak lain tidak bukan the one and only Kang Mega. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya setelah saya sudah lama tidak muncul di podcast Tribun ini. Makasih ya. Emang saya suka ngebahas soal kasus-kasus hukum gitu ya. Iya, betul, cocok ya. Gitu. Jadi kita akan membedah soal surat edaran ini. Betul. Efektif atau tidak, atau apa lagi? Benar atau enggak? Dari aspek hukumnya gimana gitu. Betul. Tapi kan untuk awalan saya minta point of view Kang Mega. Jadi Deddy Mulyadi sebagai gubernur terkesan hobi tidak mengeluarkan edaran sejauh ini kan? Ya itu kan kebijakan hak prerogatif gubernur kepala daerah kan, sebagai mengeluarkan sebuah kebijakan. Ya. Cuma kan tentunya nanti apakah kebijakan atau surat edaran tersebut memenuhi kaidah-kaidah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan efektifkah dan bisakah, nanti bahas selanjutnya mungkin gitu. Tapi dari pandangan Kang Mega, banyak surat edaran yang dikeluarkan nih. Sejauh ini efektif yang dikeluarkan Deddy Mulyadi? Larangan study tour sampai yang kemarin penghentian. Efektif itu kan kita nggak ngelihat kondisi di lapangannya bagaimana ya. Ada nggak sih yang study tour? Kalau nggak ada berarti efektif. Berarti patuh gitu ya? Patuh. Internal kan itu. Apalagi ya? Barak militer kemarin. Pancawaluya itu ya? Pancawaluya. Itu kan mengikat internal. Iya. Ada protes lagi nggak? Nggak ada berarti. Iya, nggak ada. Protes, kan? Berarti efektif kalau tidak. Ya, sejauh pengamatan kita gitu Tribun gitu ya, lihat dari kiriman-kiriman teman-teman, kiriman berita teman-teman, ya sejauh ini efektif. Dan efektif atau enggak itu kan dilihat indikatornya, apakah edaran tersebut ada yang menggugat ke PT UN atau tidak, ya kan? Itu. Nah, kalau itu bisa jadi acuan kalau ada gugatan itu berarti menimbulkan sesuatu kan. Kan dari sekian banyak surat edaran kan cuma satu doang yang diuji ke PT UN. Kasus yang soal sekolah swasta. Iya. Ya kan? Tapi akhirnya kan dicabut perkaranya. Lah, ya. Gitu. Bukan kan di perkara PT UN itu sebenarnya tidak ada damai. Oh iya. Dicabut gugatannya lah, kurang lebih kayak gitu. Itu hukum. Itulah sifatnya kan, edaran ini kan sifatnya internal. Nah, kenapa ini digugat? Karena ini melibatkan ada pihak lain yang terdampak kebijakan tersebut. Siapa? Sekolah swasta, kan? Sekolah swasta, sehingga itu diuji ke PT UN, gitu. Kalau ukurnya itu aja, sepanjang itu tidak ada yang menggugat ke PT UN, berarti aman, efektif ya, berarti. Kalau tidak ada protes, beda konteks. Efektif itu kan nanti yang dirasakannya kan pihak-pihak yang merasakan, gitu, kayak anak sekolah misalkan.
Berarti kan kalau tadi ada edaran tidak boleh studi tour, ada yang studi tour nggak? Nggak ada kan? Belum ada. berarti efektif buat orang tua mungkin ya. Iya. Orang tua tidak mengeluarkan duit tahunan, ya kan? Ya, gitu Dan ya. tidak diajukan ke PT UN berarti. Dan tidak ada. Tidak ada ya. Kan? Berarti Gitu. oke ya surat edaran itu ya Jangan menjebak saya dengan percayaan oke atau tidak. Iya berarti itu berdampak baik gitu Iya, maksudnya. ya, anggaplah kita seperti itu. Anggaplah katakanlah seperti itu. Clear gitu ya berarti. Ya sepanjang tidak ada yang menggugat ke PT Tidak UN ada kan? protes gitu tadi kan. Ya protes itu kan orang di medsos Orang juga yang- bisa protes. Ya kan tolak ukurnya itu apakah ada yang menggugat itu ke PT UN atau tidak. Ya kalau oke. tidak ada berarti clear. Aman. Iya, kecuali yang sekolah swasta tadi Iya, kan. iya. Tapi Gitu. dicabut kan tadi. Tapi dicabut Oke. kan. Gitu. Tapi kan sebenarnya untuk SE ini secara peraturan dalam sistem peraturan perundang-undang gimana sih Kang? Nah, kita tuh kan mengenal ada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ tuh dibahas tentang tata cara membentuk undang-undang itu kumaha sih, Iya. gitu kan. Nah, selain itu di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu tahun 2011 kalau nggak salah, itu mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Iya. Kaiji naon coba? Apa kan? Kaiji, mau naon kaiji? Tapal. Nanti tuh ada yang tahu, nanti jawab. Bisa dikomen. Bisa di komen. Yang pertama Pancasila, ya kan? Undang-undang dasar. Nah, itu yang tertinggi dulu nih. Iya. Pancasila, undang-undang UUD. dasar, undang-undang, terus tuh peraturan pemerintah, Peraturan daerah. peraturan daerah sampai Iya, sampai ke bawah. iya, Itu iya. tuh hierarkinya begitu. Nah, masing-masing ini tuh dia tidak boleh melangkahi yang atas. Gitu, tidak boleh melangkahi ke atas. Misalkan kalau ini tuh Pancasila, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu pertama Undang-Undang Dasar 45, ketetapan TAP MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten. Jadi masing-masing itu tidak boleh melangkahi, Iya. tidak boleh bertentangan. Kalau kata undang-undang dasar misalkan hak warga negara harus dilindungi, berarti atau hak warga negara bebas mendapat hak untuk berserikat berkumpul, undang-undang itu jangan melarang gitu. Ya, harus sesuai Harus sesuai gitu. Ya. Kata undang-undang dasar itu setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan Ya. menyatakan berpendapat, pasal Ya. 28, ya kan. Nah, bawahnya kan undang-undang tuh, ya kan, undang-undang atau TAP MPR. Nah, itu tuh nggak boleh tuh melangkahi itu. Di Ya. undang-undang dasar kan dijamin haknya, kata undang-undang membatasi. Ya kan itu nggak boleh. Iya benar. Gitu. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, ngelihat dari hierarki peraturan perundang-undangan tadi, pertamanya undang-undang dasar, TAP MPR, PP, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten kota. Nah, di situ tidak ada posisi edarannya di mana. Iya, di mana posisinya. Nggak Secara ada- hierarki tadi ya? Secara hierarki tadi nggak ada. Nah, lantas apakah berlaku itu SE itu berlaku? Ya berlaku sebagai sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh seorang kepala daerah. Gitu, kebijakan, produk Oke. kebijakan, produk hukum kebijakan. Gitu. Oke. Nah, kalau bertentangan misalnya SE yang bertentangan dengan yang atasnya, ya bisa diuji, bisa Oh, digugat. yang tadi sesuai hierarki tadi kalau Heeh. bertentangan. Nah, kalau undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, diujinya di Mahkamah Konstitusi gitu. Sekarang lagi tren tuh mahasiswa lagi Uji materi. ke Iya. MK, sering banget Iya, itu. iya, sering banget. Ya kan sering itu bahkan kemarin yang mau pres Iya, itu kan, yang itu kan digugat iya. sama mahasiswa. Iya. Banyak banget lah pokoknya sekarang itu lagi ada tren mahasiswa menggugat, bukan menggugat ya, banyak lagi tren mahasiswa di Indonesia itu menguji materi undang-undang. Jadi kalau Iya. dulu mah mahasiswa protesnya di jalan, Iya, sekarang mah bisa ke MK, iya. gitu bisa ke MK. Itu kan Secara hal yang resmi baru. lah ya. Resmi lah itu, Resmi mah. gitu. Sangat konstitusional. Iya, oke. Nah kalau misalkan si Perda bertentangan dengan PP atau PP bertentangan dengan undang-undang, Iya. diujinya di Mahkamah Agung, gitu. Oke. Kalau yang SE, yang kebijakan-kebijakan itu, surat edaran, surat keputusan, itu diujinya di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, gitu. Oke, Kang. Berarti SE ini bisa dikeluarkan pejabat publik atau kepala daerah iya, kepala gitu. daerah. Tapi gimana, Kang, kalau apakah SE ini tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat untuk mengikat publik, Kang? Karena sifatnya kan mengikat internal, gitu. Oke. Internal, siapa ya internal? Ya Pemprov misalkan kayak gitu. RT. Itu.
Jadi untuk publik gimana, Kang? Tidak bisa gitu SE ini. Karena kan ini sifatnya ke dalam dulu. Kalau imbasnya keluar kan nanti tuh di situ ada garis batas yang tipis ini. Apakah SE ini ternyata mengikat keluar atau ke dalam? Gitu. Nah, kalau menemukan SE-nya ini terlalu mengikat keluar, ya PT UN kayak tadi yang sekolah swasta itu kan. Sebenarnya kan itu mengikat ke dalam kan, untuk disidik ya kan. Tapi dari kebijakan itu ada yang terdampak. Yang dari luar. Siapa yang terdampak? Sekolah swasta. Ya kan, jadilah. Atau bisa mungkin masyarakat juga mungkin yang dalam konteks itu mah sekolah swasta. Swasta yang SE itu kan. Sehingga diujilah ke PT UN. Gitu, entah ada apalah akhirnya ya dicabut gugatannya. Jadi sekolah swasta jadi diakomodir. Gitu. Jadi sebenarnya SE ini dikeluarkan hanya untuk internal, Kang. Iya, sebenarnya internal. Gitu. Di dinas misalnya gitu. Iya kan misalkan kalau ada di dinas misalnya apa ya? Dinas apa yang lagi ramai sekarang? Apa kalau nggak salah ada surat edaran tentang penambangan pohon ya kalau alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di lahan tertentu itu kan. Berarti kan itu sifatnya ke internalnya dulu gitu. Meningkat kerjanya heula. Tapi apakah ini? Nah, itu juga beririsan dengan kepentingan eksternal lagi nih. Karena kan di luar itu ada lahan misalnya bicara hutan ya. Bicara ada hutan produksi, ada hutan rakyat, ya kan. Nah, itu milik pribadi mungkin gitu kan. Itu gimana? Itu nyerempet-nyerempet oke. Tapi sepanjang di surat edarannya itu menegaskan batas mana objeknya diperuntukkan gitu ya. Peruntukannya gitu. Tapi biasanya SE selalu isinya imbauan terus atau gimana sih, Kang? Ya sifatnya ya begitu edaran gitu. Tapi Kang gimana kalau SE ini justru secara hukum lemah gitu? Itu tetap sah-sah saja dikeluarkan. Itu contohnya di PT UN digugat kan? Kembali bisa ya. Yang sekolah swasta itu kan. Kalau berarti si penggugat SE itu yang menemukan celahnya di mana? Ada celah material itu alasan-alasan substansialnya, ada celah formilnya itu ada yang salah dalam pembentukan SE-nya atau bagaimana gitu. Makanya juga kalau teman-teman netizen kita ini kan jadi bagus juga sih si gubernur ini tuh dia sering ngeluarin edaran sehingga orang-orang itu jadi pada melek edaran, padahal biasanya juga bupati wali kota tuh sama aja ngeluarin surat edaran. Coba aja cek di JDIH-nya PMK atau Pemkot gitu ya, berapa banyak edarannya tuh. Gitu, pasti banyak banget. Iya pasti. Gitu. Kang, kalau gubernur ngeluarin SE gitu, itu seleluasa itu kan Deddy Mulyadi sering tuh punya keleluasaan atau memiliki keleluasaan untuk gitu. Kebijakan yang dikeluarkan. Tapi patokannya adalah internal tadi. Kuncinya dikunci di sana. Objeknya gitu. Objeknya ke internal. Gitu. Gitu. Nah, lantas kenapa sih nggak bikin keputusan atau bikin perda sekalian? Resmi gitu kan? Hukumnya. Ya karena kan proses lama membuat undang-undang itu. Gitu. KJ lama tuh ya bisa jadi butuh anggota DPRD mungkin lagi sibuk atau lagi nggak mood gitu kan, lagi nggak mood atau lagi nggak ada ide. Tapi kan harusnya pemerintah daerah harus kan untuk mengeluarkan. Iya kan itu perda itu kan aturan. Kan fungsi DPR itu kan bikin membuat undang-undang, membuat perda kalau di daerah kemudian kan, buat perda lah gitu bersama pemerintah daerah, gitu kan, Tapi kan membuat undang-undang kan perlu panjang waktunya juga, membuat undang-undang itu kan, lama kudu bikin naskah akademik lah, kudu public hearing dulu, terus harus memenuhi prinsip meaningful participation, bahwa partisipasi yang berarti gitu, semua pihak dilibatkan. Gitu. Tapi SE ada batas waktu gak sih, Kang? Kan kalau undang-undang diketok palu pasti ya harus berlaku. Tapi untuk SE gimana nih, Kang? Batas waktu ada nggak sih? Dicantumin tidak ada itu kan. Kecuali mungkin tergantung kasusnya juga ya. Kalau kasusnya kasuistis gitu ya. Kalau misalkan sedang darurat gitu ya. Misalkan sedang demam berdarah gitu ya. Maka bikinlah edaran untuk bersih-bersih ketat gitu ya selama seminggu. Berarti kalau statusnya dicabut atau endemi gitu lagi endemi gitu cabut gitu. Berarti soal ini yang SE
terbaru penghentian sementara izin pembangunan rumah. Kalau tidak ada alih fungsi lahan, tata ruang juga dikelola baik, berarti itu bisa sampai situasi normal. Nah, itu menyangkut kemana? Itu kan balik lagi ke soal internal tadi kan. SE ini kan internal. Internal dalam konteks perumahan itu siapa yang terlibat? Berarti dinas penanaman modal terpadu satu pintu, ya kan kadinya. Berarti si DPR itu harus menahan heula soal izin-izin perumahan gitu di lahan-lahan yang potensial alih fungsi tadi. Potensial bencana. Iya, oke. Kalau misalkan di daerah mana ya? Di daerah Ciwidey misalkan, itu kan bukan Ciwidey seperti itu, di daerah mana? Di daerah kalau kemana lah gitu ya, dekat rawan bencana aja gitu ya. Misalkan ada izin perumahan di situ, daerah di situ tuh memang sesuai ketentuan, memang peruntukannya untuk perumahan. Tapi karena mungkin deket banjir gitu kan, longsor gitu atau balena sawah ya kan, ya bisa saja tuh dihentikan lah gitu. Berarti SE tidak ada batasan waktunya, Kang. Gitu. Oke. Kang, sebenarnya SE yang dikeluarkan gubernur bisa digugat berarti ya, Kang? Ya, ke PT UN. Kalau memang bisa diuji lah. Bisa diuji. Ini sah atau enggak? Diuji di PT UN. Apapun ya, SE apapun ya. Apapun gitu. Sempat ramai di awal larangan study tour yang bus-bus keberatan berarti ya hal-hal gitu. Ya, kan capek-capek ya harusnya diuji aja gitu kan ke PT UN. Iya. Itu berarti lebih resmi dan lebih lebih terukur dan pasti. Gitu, daripada hanya sebatas ya bukan menentang unjuk rasa ya, tapi pastilah gitu. Kang, tadi kan pemerintah daerah tidak punya cukup waktu lah untuk bikin undang-undang sama DPR atau DPRD bukan gitu. Cukup waktu ya, maksudnya bukan waktunya panjang gitu. Kan tugasnya kan membuat undang-undang, tapi kenapa nggak buru-buru gitu kan? Ya kan daripada undang-undang SE terus, Kang? Ya kan namanya undang-undang itu kan prosesnya lama juga gitu, bisa setahun, bisa kecuali kalau DPR kali ya cepat. DPR gancang DPR. Tapi kan kalau ada hukum yang pasti, Kang, jadi lebih ya edaran juga pasti kan. Iya, tapi kan tadi hukumnya lemah, Kang. Iya, kita tunggu. Makanya lemah ketika ini dia kayak yang sekolah swasta itulah berdampak terhadap aspek eksternal dari si Pemprov gitu. Contoh kan yang edaran sekolah swasta itu kan kan sifatnya internal, tapi dari internalnya ada yang terdampak pihak swasta, apalagi soal pendidikan itu terdampaknya kumaha beneran kan. Nah, jadi diajukan. Ya, diuji ke PT UN. Jadi segala SE kalau memang ada dampaknya, biasanya ke internal kan gitu, Kang. Itu bisa diujikan. Iya, diuji di PT UN. Dan menguji ke PT UN itu kan harus jelas dulu. Kamu sebagai penguji, sebagai penggugat, dasar hukum kamu apa? Alas hakna naon? Kerugiannya apa yang kamu alami dari berlakunya sebuah edaran tersebut? Oke. Gitu, harus dijelaskan. Berarti kayak yang pendidikan karakter ada orang tua murid yang keberatan, itu kan eksternal berarti ya, Kang? Bisa diajukan. Kalau mau. Gitu. Tapi misalkan kalau di pengadilan memutuskan berarti tidak satu gimana sih, Kang? Tidak berkekuatan hukum tetap, itu bisa langsung tidak berlaku gitu kan? Gitu. Gitu. Itu valid berarti ya, Kang? Oke. Gitu. Tapi sejauh ini semua SE gubernur aman bisa dikatakan, terus efektif gitu, Kang? Iya, aman tuh tidak ada yang menggugat gitu. Iya, tidak ada yang menggugat. Hijau ya unggul. Tapi kan akhirnya dicabut berarti. Dicabut. Tidak rapot merah juga gitu. Iya. Akhirnya kan si sekolah swasta kan diakomodir lagi gitu. Itu soal yang murid ya? Yang murid. Kebagian lah itu mah. Iya. Ini KB sekolah negeri, semua sekolah negeri aja gitu kan, yang penambahan jumlah rombel itu kan, ya kan dampak kebijakan itu akhirnya sekolah swasta terdampak, ya kan gitu. Lalu bicara debat mah kan, ya kan fungsi tugas negara tuh menyediakan sekolah gratis. Kalau misalkan barudak geus gratis sekolah KB, yang geus atuh, ya nggak? Logikanya gitu ya kan? Lalu orang geus sanggup, ini gua mau membaca logikanya gubernur gitu ya. Dengan edaran tersebut menambah jumlah rombel dalam satu sekolah, kalau salah itu kan. Nah, kalau ternyata satu rombel udah sekolah, berarti kan gratis semua dong. Iya, kan? betul. Jadi tugas negara menyediakan pendidikan gratis terpenuhi dong. Iya. Kan? Tapi di pihak lain ada yang terdampak. Ya. Ini gara-gara mana gitu beneran. Iya, jadi tidak ada siswa karena
jadi sedikit pendaftar Iya. gitu. Oke, Namun cukup teh meureun ya. Ya kan aing sanggup nya Ada pendidikan gratis ya, gitu. Gitu. Ada bakti di luar beneran. Atau 50 orang mah pas sedak-sedak. Iya. Gitu. Wah, Guru gak akan banyak lah diskusinya ya. lah. Panjang lah diskusinya Oke, kan. Malah beres-beres. Tapi kan yang jelas SE harus memenuhi tadi hierarki hukum. Iya. Dari tadi apa perundang-undangan dulu ya kan? Undang-undang dasar, Undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, PP, Perpres, Perda kabupaten kota. Perda provinsi pada kabupaten kota gitu. Dan tidak boleh melangkahi tadi ya kan? Tidak boleh. Secara hierarki memang harus begitu ya kan? Begitu. Oke. Gitu. Misalkan ada SE misalkan mau digugat, ini SE ini bertentangan dengan mana nih? Ya berarti acuannya balik lagi ke hierarki hukum tadi gitu. Jadi si SE itu harus sesuai dengan ya hierarki tadi. Jangan membuat, kalau kata putusan MK itu edaran itu jangan membuat hukum baru. Yang gitu. Bertentangan dengan nggak gitu juga, tidak boleh membuat hukum baru. Kan hukum baru mah harus dalam bentuk undang-undang, Iya. Jadi mau tidak mau harus sesuai SEOB, ya, harus, tidak sembarangan mengeluarkan ya. Gitu. Oke. Misalkan SE-nya SE apa namanya tadi? SE Pancawaluya. Iya. Misalkan nyantolnya teh undang-undang dasar sebagai bentuk bela negara, kan yang benar nggak ada kan? Kan di undang-undang dasar kan ada kewajiban warga negara tuh. Salah satunya bela negara misalkan. Terus apalagi banyak lah gitu nyantolnya teh kemana. Kang, tadi kan pemerintah daerah panjang lah proses pembuatan undang-undang gitu. Terus gubernur mengeluarkan SE. Sering itu berarti untuk sekelas gubernur tidak masalah ya kan kalau memang ini. Ya kan karena ya itu tadi ya haknya gubernur, hak prerogatif gubernur membuat kebijakan. Walaupun yang dikeluarkan selalu surat edaran terus. Surat edaran, surat keputusan. Berarti tidak masalah gitu. Ya Kang? Ya kebijakan gubernur itu mah hak prerogatif. Oke. Karena kan tadi ada pakar hukum gitu yang terlalu kesannya terlalu sering gitu. Gubernur melakukan SE sebenarnya itu kebijakan hak prerogatif ya kepala daerah gitu. Kayak membuat keputusan. Membuat gitu. surat edaran gitu. Iya. Oke. Kan terlalu banyak, ya emang banyak kan. Coba kita bandingkan juga lah, misalkan apa namanya ya, bandingkan juga dengan daerah lain, dengan gubernur lain. Kalau dicek itu, coba nanti kita cek ya, gubernur DKI, sering gubernur tidak Jateng, seberapa banyak edarannya ya kan? Terus edarannya kayak gimana? Coba bandingkan. Ya. Oke. Gubernur Jateng, gubernur DKI, gubernur Banten, Jabar, apakah mereka Jatim, apakah siapa yang paling sering bikin edaran? Gitu. Ini perlu dicek juga nih teman-teman netizen. Iya, benar. Gitu. Dan kita lihat juga edarannya gubernur yang lain soal apa. Ya kan? Gitu. Isi dari surat edaran itu ya. Apakah sama? Kalau ternyata sama, ya berarti kan ini soal exposure medianya doang dong. Oke. Kan? Ya. Kalau ternyata gubernur yang lain bikin edaran tapi nggak viral, ya berarti ya gubernurnya mungkin nggak terkenal, mungkin gitu ya. Tapi SE yang dikeluarkan Deddy Mulyadi tidak menabrak koridor hukum, Kang, sejauh ini? Tidak ada yang gugat kan? Berarti apa? Karena ini Kang dinilai ada yang menabrak koridor hukum gitu. Ya berarti kan di luhurna. Yang tadi. Yang hierarki. Gitu ya. Kita kan nggak tahu nih bertentangan dengan perda atau undang-undang yang mana. Gitu. Kalau ada yang menggugat berarti itu bisa dipertanyakan dan bisa diuji tadi ya kan? Iya, tadinya. Oke. Kalau tadi edaran alih fungsi lahan itu kan sebenarnya ada yang mengkritik juga waktu demo aktivis lingkungan tuh di Gedung Sate kemarin. Mengkritik soal edaran gubernur tentang alih fungsi lahan. Gitu kan, apalah saya gitu. Nah, itu bersinggungan tuh, karena kan lahan itu ada macamnya tuh, ada lahan negara. Lahan negara itu kan lewat hak guna usaha, hak guna bangunan gitu kan, ada lahan, ada hutan milik warga, ya kan? Ya. Ada hutan lindung, ada hutan negara, ya kan? Nah, apakah boleh hutan lindung digarap gitu ya? Ya bisa digarap, tapi kan untuk kepentingan tertentu. Ada batasan-batasannya lah gitu. Kan yang kalau hutan alih fungsi lahan yang paling disakralkan, bukan disakralkan apa ya? Yang paling dilarang kan hutan alih fungsi lahan, hutan konservasi cagar alam itu kan nggak boleh, itu pidana malahan. Iya. Itu ada yang kasus dulu tuh ada kasus mengambil barang ngambil batang pohon di taman cagar alam. Ada yang dipidana tuh dulu kalau nggak salah tuh, mengambil rumput gitu, mengambil kayu bakar kalau nggak salah. Tapi batang pohon. Tapi statusnya kan itu tanah cagar alam itu kan, yang tidak boleh mengambil atau dilindungi lah kayak gitu.
Itu tuh kan nggak bisa juga itu mah. Hutan produksi ya bisa, kan alih fungsi bisa mungkin untuk hutan rakyat gitu kan. Sesuai peruntukannya lah, kalau hutan lindung kan untuk salah satunya ada beberapa yang dilindungi lah gitu. Oke, Kang Mega, yang jelas tadi sebenarnya SE yang dikeluarkan gubernur ini ya tadi harus sesuai dengan hierarki hukum Iya, ya. Itu doang. jadi patokan dan jadi acuan ya. Setiap SE yang dikeluarkan. Oke. Nanti ya tadi kalau teman-teman netizen juga ini pengen mencermati ya kaji aja itu si edarannya itu kira-kira bertentangan dengan Perda atau PP atau Perpres atau undang-undang yang mana gitu. Kalau dinilai ya bertentangan. Kalau ada yang bertentangan gitu. Tidak sesuai lah gitu Tidak ya, sesuai. Kang. Itu baru bisa diajukan ke PTUN lah gitu. Kan kemarin saya lihat wawancaranya gubernur itu, kenapa dia sering mengeluarkan edaran karena apa? Situasi mendesak lah ya. Iya, situasinya urgen. Urgen gitu kan. Ya. Situasi urgen bisa-bisa ya, Kang, berarti. Iya. Karena itu kan hak prerogatif itu kan. Jadi balik lagi ke sana ya, Kang. Apakah itu sepanjang dia tidak bertentangan itu jangan melangkahi aturan yang di atasnya. Walaupun protes ada kritikan dari pakar hukum tadi, itu kan mengingatkan kan, kan? Asal jangan bertentangan dengan hierarki di atasnya doang sih. Itu sih jadi acuan ya, Kang. Tapi emang perlu juga dari Mulyadi itu bikin perda gitu biar pasti kan. Biar pasti dan biar sustainable gitu loh. Kan edaran itu kan tidak ada sanksinya. Ya kan? Kalau perda kan bisa ada sanksinya. Sanksi administratif bisa kan, gitu, bisa mengikat banget gitu, kalau perda. Gitu. Jadi gak harus terus-terusan warga SE ya. Perlu juga, Pak. Jadi itu ide-idenya itu perlu dituangkan secara komprehensif gitu ya, empiris, based on science gitu ya, dalam bentuk perda. Apa bisa pemikiran dari Mulyadi soal urusan budaya, alam, kearifan lokal. Jadi kan lebih baik perda ya. Iya, perlu harus daripada gitu. Terus iya gitu lebih mengikat, lebih kuat gitu, biar lebih mengikat aja gitu, ajak panceg ya kan gitu. Dan ada sifat pemaksa keluar. Jadi kan? Bentuknya bisa langsung istilahnya bisa memberikan sanksi juga ya, Kang. Sanksi administratif, sanksi apa gitu kan, misalnya gitu. Jadi ada sifatnya memaksa keluar. Kalau dalam itu kan ke dalam doang. Kalau perda kan untuk seluruh rakyat Jawa Barat tercinta. Itu catatannya, Kang, harus bikin perda juga ya, Pak Gubernur. Juga dong, biar ide-idenya Pak Bupati itu Pak Bupati, biar Gubernur itu ajak isi kepalanya dari Mulyadi di sana. Begitu kan isi kepala gubernur. Temenang iya, tapi temenangnya tong bertentangan jeung luhur ya kan. Oke. Berarti patut kita nantikan kapan perda dikeluarkan Pak Gub ya kan. Gitu, biar keluar punya sifat pemaksa. Iya, gitu. benar. Kan dan pasti ya kan. Dan aturan dibuat itu kan untuk mengatur agar semuanya berjalan tertib, ya benar. Agar tidak serampangan kan. Kan ais ku edaran beneran terbatas. Pagu mungkin ku perda gitu ya. Jelas Pagu bisa memaksa. Jadi negara melalui Pemprov Jabar itu bisa ada memaksa. Aturan. Bikin runtah. Dilarang gitu. Ada sanksi. Ada hukuman. Itu. Gitu. Anu budak sekolah misalkan ya. Anu budak baong gitu kan. Yang bawa motor dilarang kan ada aturannya, ada undang-undangnya gitu itu pasti ya kan. Gitu. Kan misalkan bikin bikin perda, misalkan ya perda anak SMA kelas 1 dilarang bawa motor. Apakah bertentangan dengan undang-undang? Bisa dicek dulu itu. Kan undang syarat pembuat SIM itu kan 17 tahun. Kalau kelas 1 kan 16 tahun. Itu bertentangan dong. Iya. Kan? Iya. Nyambung berarti itu. Berarti gitu. Bisa ya kan? Udah SMP anak motor gitu kan. Nggak bisa itu. Belum ada SIM. Belum ada SIM. Misalkan si Pak Gubernur bikin perda larangan anak SMP jangan bawa motor. Bertentangan dengan undang-undang. Dengan undang-undang. Itu kan? Karena pengemudi motor itu ya paling tidak sudah punya 17 tahun, punya KTP itu sudah menikah. Kan mungkin 15 tahun kawin. Iya enggak? Berarti itu bertentangan, nyambung lah gitu. Jadi Pak Gub itu lah misalkan hal-hal yang perlu gitu. Kan misalkan nemu anak-anak SMP geng motor gitu ya. Kalau dengan perda bisa memaksa gitu. Untuk bisa tertib ya orang. Gitu. Saklek. Gitu. Patut kita nantikan, Kang, kapan Pak Gubernur mengeluarkan perda ya untuk segala aturan di Jawa Barat.
Dan tadi SE memang harusnya sesuai dengan hierarki hukum Iya. ya. Dari undang-undang, TAP MPR, TAP ya kan? Undang-undang dasar, Undang-undang dasar, TAP TAP MPR, MPR, undang-undang, undang Perpu, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti pemerintah, undang-undang, Perda, bawahnya itu peraturan pemerintah, bawahnya lagi perpres, Perpres, bawahnya lagi peraturan daerah provinsi, bawahnya lagi kabupaten. peraturan daerah kota kabupaten. Oke. Tadi. Nah, Tribuners, itu tadi perbincangan kita hari ini di Carita Pakuan edisi hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Terima kasih sudah menonton Oke, sampai sampai ketemu akhir. lagi Bye-bye. Tribuners.